Pasar ekuitas global kelihatannya kesepian data dan sehingga kemungkinan pergerakan juga relatif stabil alias hampir tidak berubah sama sekali. Kalau kita lihat dari indeks saham saja, pergerakannya memang sempat mengalami penurunan tapi juga kembali ditutup dengan penguatan. Tapi tidak sepenuhnya menguat teman-teman, termasuk juga untuk emas. Kita sempat lihat penurunan sampai 2503, tapi kemudian dia rebound sampai ke zona 2525. Nah masalahnya adalah, apakah kali ini kita akan dapatkan rally ataupun penurunan lanjutan? Apa sih faktor yang menggerakkan market untuk saat ini sehubungan dengan ekonomi kalender yang sepi data ekonomi? Oke, berikut ulasannya. Jadi ada dua topik utama yang saat ini sedang membayangi pasar. Yang pertama datang dari geopolitik. Dari sejak akhir pekan lalu kita sudah sempat dapatkan informasi ada sedikit pemanasan ataupun mungkin kita sebut dengan menghangat. Walaupun reaksinya saya lihat tidak terlalu berlebihan. Dan kita juga sempat lihat harga minyak dunia itu sempat mengalami kenaikan sampai teritori $77. Nah, setidaknya ini persis dengan gambaran kita kemarin ya, bahwa ada kemungkinan peluangnya mencapai zona 76, 77, lalu kemudian terkoreksi, dan masih sulit untuk mengalami kenaikan lanjutan di atas $80. Nah, tapi masalahnya pagi ini saya mendapatkan informasi bahwa Israel kembali meluncurkan atau mengerahkan lebih tepatnya pasukan-pasukan mereka di tepi barat bagian utara. Oke, tujuannya adalah untuk memberantas ataupun melawan militan-militan yang ada di sana. Dan saya kurang informasi yang jelas apakah ini berarti berkaitan dengan Hamas ataupun Hizbullah. Tapi sepertinya sih masih ada korelasi terkait dengan militan-militan yang mungkin akan merongrong ataupun membahayakan Israel. Nah, berarti ini catatan tambahan karena operasi ini akan terjadi sampai 4 hari ke depan. Jadi jangan sampai lengah. Tapi menurut saya ini belum ada tanda-tanda akan bergejolak. Jadi eskalasinya masih relatif rendah. Terbukti, emas juga tidak mengalami kenaikan karena safe haven. Kemudian harga minyak juga kecenderungannya relatif sideways atau bahkan cenderung lebih rendah. Nah, kita tinggal tunggu beberapa waktu ke depan apakah ini akan meningkatkan eskalasi tersebut atau tidak. Kemudian dari Jepang, kita sempat kemarin ditenangkan oleh pernyataan dari Katsuo Ueda. Minggu lalu kurang lebih dari Jumat mengatakan bahwa dengan kondisi yang ada saat ini sangat yakin bahwa BOJ akan tetap melanjutkan kebijakan menaikkan suku bunga. Dan itu berarti kaitannya dengan penurunan Nikkei 2 ataupun 3 minggu lalu itu bukanlah faktor kekecewaan market terhadap kenaikan suku bunga 15 basis point. Menurut Ueda justru apa yang dilakukan oleh BOJ kemarin ternyata berimbas positif kepada data-data ekonomi mereka. Jadi kita tinggal lihat. Di sini ternyata ada lagi pernyataan dari Deputi Gubernurnya. Kali ini datangnya dari Himino yang mengatakan bahwa pasar keuangan ataupun pasar modal di Jepang sepertinya belum stabil. Korelasinya apa? Korelasinya kalau Anda ingat bahwa apa yang dilakukan oleh Uchida sebelum Ueda di 2 minggu terakhir sempat mengatakan atau menenangkan market bahwa mereka tidak akan melakukan kenaikan suku bunga kembali selama pasar tidak stabil. Dan kemudian dianulir bahwa pernyataan tersebut bukan untuk membantah ataupun menolak terkait dengan kenaikan suku bunga. Melainkan mereka tetap bersikap sama dengan satu visi untuk menaikkan suku bunga. Lalu kemudian ditenangkan lagi dengan kondisi bahwa mereka masih tetap bisa melakukan kenaikan. Nah kali ini Himino punya beberapa alasan. Alasan pertama mereka melihat terkait dengan adanya mungkin efek dari kondisi ataupun aktivitas ekonomi baik itu di dalam ataupun di luar negeri. Jadi kalau misalkan terlihat dari kebijakan yang diusung, sebetulnya adalah kebijakan yang bisa dibilang relatif untuk memperbaiki aktivitas ataupun aktivitas dari ekonomi Jepang. Nah, posisinya masalahnya adalah kondisinya tidak stabil sehingga menurut Himino masih perlu pengawasan lebih lanjut dan mencermati kemungkinan-kemungkinan terburuk supaya tidak salah langkah lagi atau tidak terlalu cepat melangkah. Artinya di sini kemungkinan untuk pemutusan ataupun keputusan apakah mereka akan menaikkan suku bunga atau tidak persis dengan komitmen awal. Mereka tidak akan melakukan kenaikan tersebut kalau kondisi pasar tidak stabil atau belum stabil. Saya rasa kalau kita korelasikan dengan apa yang dilakukan Fed, dalam ini adalah Jackson Hole Symposium kemarin Powell memberikan isyarat akan menurunkan suku bunga, maka mau tidak mau BOJ akan mengatur ritme mereka untuk kenaikan suku bunga berikutnya tergantung dari apa yang direncanakan oleh Powell dan kawan-kawan di Federal Reserve. Ini berarti kaitannya dengan dot plot dari Federal Reserve itu sendiri yang baru akan dirilis dari 17-18 September mendatang. Jadi ya mau tidak mau yang terlihat seperti yang terlihat di dalam angka ya,
USD Japanese Yen mengalami kenaikan, dan itu berarti Japanese Yen-nya kembali melemah terhadap US dollar. Sampai kapan? Kelihatannya sih efeknya sementara. Karena balik lagi, Yen kemungkinan masih akan terbayang-bayang dengan potensi untuk kenaikan suku bunga berikutnya dari BOJ, termasuk juga ekspektasi pemangkasan suku bunga dari Federal Reserve. Termasuk Nikkei. Kalau kita lihat, perhatikan juga, Nikkei masih tetap sensitif dengan apa yang terjadi pada Wall Street. Itu sebabnya, balik lagi dengan gap suku bunga antara Federal Reserve dan juga BOJ. Saat ini, kalau misalnya kita lihat dari komitmen Powell, bahwa mereka sudah saatnya untuk melakukan perubahan suku bunga, maka kita kategorikan dia akan menurunkan sampai mungkin 5 atau 5,25%. That means 25 basis point. Untuk sementara seperti itu, sementara dari BOJ-nya itu sudah 2 kali kenaikan suku bunga. Nah, kita akan lihat di sini gap-nya akan semakin kecil apa tidak. Kalau ya, berarti ekspektasi saya adalah USD Japanese Yen akan turun alias yen-nya menguat terhadap US dollar, dan itu juga berarti pasar saham kecenderungannya relatif naik, dan itu yang juga akan mengangkat Nikkei. Seharusnya seperti demikian. Nah, kita akan lihat apakah nanti apa yang disampaikan oleh Powell kemarin itu diwujudkan atau direalisasikan oleh FOMC meeting di bulan September mendatang. Kalau tidak, ini yang berbahaya. Maka semua yang akan terjadi dari apa yang diharapkan atau dihitung ataupun diantisipasi oleh market itu akan berujung kekecewaan dan berbalik secara signifikan. Nah, demikian pula dengan nasib indeks Nikkei ataupun bahkan USD Japanese Yen. Ya, paling buruk kalau ternyata FOMC-nya tidak melakukan penurunan suku bunga, maka kemungkinan USD Japanese Yen akan naik dengan signifikan. That means 150 atau bahkan 151 itu akan kembali muncul. Tapi kalau misalkan lihat dari indeks, mungkin Nikkei kita akan lihat ya setidaknya dia akan mengalami penurunan karena Wall Street pun akan kontras dan tertekan. Nah, jadi kira-kira apakah Fed dalam hal ini FOMC akan mengikuti apa yang dicanangkan ataupun diwacanakan oleh Powell atau tidak? Sejauh ini, beberapa komentar dari para pejabat Fed kecenderungannya mendukung apa yang disampaikan oleh Powell. Dan bahkan strategi mereka, target mereka adalah suku bunga mencapai 3%. Kita tinggal lihat aja 1 tahun ke depan atau berapa lama untuk mencapai itu. Nah, berarti untuk minggu ini beberapa data ekonomi yang sudah rilis, tapi baru fokusnya adalah PBOC. Dan di hari Senin kemarin ternyata unchanged ya, tidak ada perubahan MLF atau Medium Term Lending Facility. Berarti kita tinggal tunggu. Inilah momentum di mana pasar saham akan mengamati atau mencermati laporan pendapatan dari Nvidia yang diperkirakan akan melebihi ekspektasi, dan itu sudah diantisipasi duluan teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat kemarin, Nasdaq yang sempat semula turun justru mengalami kenaikan, termasuk juga pasar sahamnya dari posisi dari sektor-sektor teknologi. Nah, demikian pula mendorong kepada seperti Dow Jones ataupun S&P 500. Nah, kita tinggal tunggu saja. Apakah sesuai dengan kenyataan atau hanya bertentangan? Artinya kalau misalkan ekspektasinya melebihi ekspektasi, tiba-tiba dia turun, atau misalkan lebih rendah, ya mungkin itu akan menjadi kekecewaan. Tapi kalau misalkan melebihi atau melejit, ya kita akan melihat rally yang terbaru dari pasar saham sektor teknologi, terutama Nvidia, kemudian sektor teknologi lain seperti Microsoft mungkin juga akan terpicu kembali. Termasuk Nasdaq tentunya yang akan menjadi pelopor untuk pergerakan yang lebih tinggi. Kemudian di tanggal 29 Agustus kita akan lihat data GDP Amerika yang akan menggambarkan kondisi pertumbuhan atau laju pertumbuhan ekonomi. Apakah ekonomi Amerika melambat? Kalau tidak, ya otomatis sebetulnya saham juga masih tetap positif di situ. Tapi kalau ada perlambatan, yang dikhawatirkan sebetulnya adalah kondisi atau konsekuensi terkait dengan mahalnya pinjaman atau biaya pinjaman dikaitkan dengan suku bunga yang terlalu tinggi, terlalu lama, sehingga akhirnya memicu kepada kepanikan ataupun kekhawatiran resesi kembali, dan itu sangat-sangat tidak bagus untuk pasar saham. Walaupun secara tidak langsung itu akan memicu untuk penurunan suku bunga agresif dari Fed berarti 50 basis point di bulan September mendatang. Jadi catatannya adalah pejabat Fed sampai saat ini tidak menutup kemungkinan untuk pemangkasan 50 basis point, walaupun mereka lebih prefer untuk 25 basis point. That's it. Jadi artinya kalaupun dapat 50 basis point, ya tentunya itu akan sangat disambut sebagai euforia. Nah, kemudian inflasi dari zona Euro, kemudian dari Tokyo, dan termasuk inflasi PCE dari Amerika. Itu yang akan membayangi market di akhir pekan, hari Kamis dan hari Jumat. Dan jangan lupakan teman-teman, dari semua data ini juga akan dibayangi oleh efek akhir bulan yang biasanya akan menguatkan dolar. Dan seperti yang sempat kita ulas di hari Senin kemarin, bahwasanya kemungkinan ini akan menggambarkan apakah dia akan terjadi di akhir bulan, tepat di tanggal 30-nya, atau maju 1 atau 2 hari sebelumnya.
Kalau memang ternyata maju 1 atau 2 hari sebelumnya, berarti malam ini hati-hati di sesi London. Kurang lebih ya mungkin saat penutupan sesi London jam 10 ataupun 11 malam. Kalau tidak berarti besok, kalau tidak berarti finalnya adalah 30 Agustus. Nah, tapi karena ada data PCE di hari Jumatnya, maka kita perkirakan mungkin efeknya akan terasa malam ini atau malam besok. Apalagi besok kita juga akan dapatkan data jobless claim. Oke, untuk ekonomi kalender untuk hari ini kelihatan tidak ada data ekonomi apapun yang signifikan, hanya akan mendengarkan dari Catherine Mann dari Bank of England. Kita pingin dengar pendapat dia seperti apa, apakah momentumnya tepat untuk melakukan pemangkasan kembali atau tidak. Kalau tidak, berarti kita akan lihat pound sterling akan kembali menguat terhadap US dollar, tapi hati-hati karena secara teknis 1 atau 2 minggu terakhir kita sudah melihat kenaikan yang cukup fantastis dari pound sterling, walaupun sepi data dan itu hanya dipengaruhi oleh pelemahan US dollar. Kalau sampai dolar berbalik naik ataupun menguat nanti malam, berarti pound sterling ada ancaman mulai terkoreksi secara bertahap. Walaupun eksekusinya mungkin ya katakanlah sampai akhir pekan ini semua masih akan tergantung pada US dollar.